Nanti dislike-nya banyak, Vin. Oh iya, nanti banyak dislike-nya. Udah, ganti intro. Yo wes, tak ganti dulu intro, Nek. Subscribe sekarang juga, subscribe. Ya, halo semuanya yang ada di bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Uus ya guys ya. Yang lagi cot di luar udara, yang lagi cot di luar angkasa, yang lagi kentut sambil melayang-layang. Gua nonton video bermanfaat kok. Gimana Jul? Intro gua? Bagus, Vin. Pasti lagi banyak nih. Gue yakin nih. Wes mantep, cok. Tapi kamera lu rusak, Vin. Apa? Loh, kok anjing jadi kebalik gini Jul? Kamera gua Jul. Lah. Anjing gak bisa dipencet Jul. Wah, touchscreen-nya juga rusak. Bajingan. Teh. Intro 15 juta, cok. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gimang. Dan hari ini ya, gue bakal mau unboxing lagi. Ini mainan ya, ini figur ya. Cuma karena biasanya kita unboxing mainan-mainan yang gede banget, terus yang mahal-mahal gitu. Kali ini gue mau unboxing dulu ya. Ini figur yang bisa dibilang murah gitu guys ya. Karena ya, segede ini ya. Ini tingginya berapa? 40 sentian lah guys ya. Ini cuman harganya 1,6 jutaan aja ya. Dan ya ini BTW ini bukan satu original guys ya. Jadi ini versi request-nya. Jadi karena gue tahu penonton gue nih banyak yang umur 18-24, mungkin budgetnya belum ada untuk statue-statue yang kayak di belakang gue ini ya. Tapi mungkin kalian bisa cukup uangnya untuk membeli statue atau figur yang kayak gini guys, yang versi-versi request ya. Ini gue bukan menganjurkan kalian untuk membeli barang yang KW atau request gitu guys ya. Tapi kalau menurut gue, hobi ini adalah hobi kalian untuk mengoleksi action figure adalah kalian tuh nggak harus beli yang mahal-mahal di luar kemampuan kalian. Beli aja yang sesuai sama budget kalian gitu ya. Jadi kalau budget kalian belum cukup yang original, ini dulu nggak apa-apa guys ya. Nanti pasti ada suatu saatnya kalau misalnya uang kalian udah cukup, kalian mau beli yang original, ya silakan beli gitu guys ya. Nah, makanya kita bakal mencoba ya, sebagus apakah ya kualitas request zaman sekarang guys ya. Apakah worth it untuk dibeli atau enggak atau tidak ya. BTW ini statunya ini namanya Luffy Law Kit ya guys ya. Aslinya ini, originalnya ini kalau nggak salah dari LX Studio kalau nggak salah ya guys ya. Gue lupa ya. Nah, ini versi requestnya gitu. Untuk scale-nya ini udah pasti berbeda guys ya. Kalau sama scale yang originalnya, biasanya kalau statue request itu ukurannya agak lebih kecil ya. Dan bahan materialnya juga berbeda. Kalau misalnya yang original dari studio-studio gitu, biasanya dia bahannya resin ya. Kalau request itu biasanya di bahannya PVC gitu guys ya. Kayak model action figure yang kecil itu kan bahannya PVC guys ya. Jadi dia nggak terlalu berat juga ya. Segede gini nih. Ini gue bisa, biasanya kan gue butuh bantuan Jul ya. Dan ini enteng banget ya. Nggak banget enteng sih. Dia mungkin ada 4 kilo lah. Ada kayak mungkin 4 kilo 5 kilo ya. Oke, jadi kita langsung buka aja guys ya. Kita lihat di dalam isinya guys ya. Isinya ini, oh dia langsung kayak gini guys ya. Jadi kotaknya kotak biasa gini guys ya. Dia ada gambarnya lumayan ya, not bad. Terus ini dalamnya styrofoamnya juga. Oke, ini kita langsung keluarin deh guys ya. Ini dia guys ya. Oh, dia disolatif semuanya guys ya. Ya, packagingnya dia disolatif gini. Kalau yang figur-figur kan biasa dia pakai yang apa, yang biasa kalian lihat yang hitam-hitam yang sek gitu, kayak bahan kain gitulah. Ini kita. Nah, ini dia guys. Oh, langsung begini guys. Nah, tampilannya dalam box ini udah begini guys ya. Jadi dia udah jadi ya. Beda sama kayak satu-satu yang biasa kita unboxing. Itu kan dia piece-nya satu-satu dan kita mesti ngerakit ya guys ya. Kalau ini dia udah jadi kayak gini guys ya. Mungkin, palanya nggak ada Luffy. Mungkin dia tinggal masang palanya aja kayaknya guys ya. Oke, langsung kita keluarin aja guys dari styrofoam ya. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih begini guys ya. Ini udah jadi begini bentuknya. Dan kita tinggal pasang palanya aja nih. Palanya Luffy. Udah gini ya. Ini bahannya dari PVC semua guys ya. Jadi dia nggak bakal patah ya. Ini satu lagi di mana ya? Ada satu ini. Kayaknya copot deh ini. Oh, ini dilem guys. Jadi kayaknya ini bukan kayak statue yang resin gitu yang dipasang ada magnet atau apa ya. Ini kayaknya sih copot coy. Copot dari pengirimannya ya guys ya. Jadi giniannya mesti dilem ini guys, nggak bisa kita pasang ya. Ini dia tuh ya. Giniannya copot coy, nggak bisa dipasang. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Begini aja udah lumayan oke kok ya. Nah, kurang lebih nih tampilannya kayak gini guys ya. Nah, ini dia tingginya segini ya. Untuk ukuran harga 1,6 juta sih ya. Ya worth it lah guys ya. Ini coba kita lihat detailnya guys ya. Ini karakter siapa ya? Pokoknya Luffy Law Kit yang Law yang mana, yang Kit yang mana guys. Soalnya gue belum nonton sampai sini guys ya. Gue belum nonton sampai sini. Ini mukanya nggak tahu nih yang Law apa yang Kit ya. Yang kiri ini coba kalian lihat ya guys ya. Ini detailnya kurang lebih seperti ini guys.
Tuh ya, ini cat-catnya memang nggak serapi kalau kalian beli yang ori sih guys ya. Cat-catnya, ini tengkoraknya, katanya ini tengkoraknya Kaido guys ya. Gua nggak tahu sih, karena belum nonton ya. Nah ini muka Luffy-nya guys ya, lumayan sih. Dari mukanya sih bagus guys, tuh ya. Mukanya bagus, emang di paint job-nya aja ya. Untuk cat-catannya nih ada beberapa yang kelihatannya agak kurang sih ya. Cuma it's okay lah menurut gua ya. Dengan harga cuman 1,6 juta ya. Ini satu lagi detail mukanya guys ya. Nih tuh. Tuh ini, nah ini dia nih guys yang gue bilang ya. Untuk detail cat-catnya nih. Nah kalau request nih kayak gini guys ya. Nggak sedetail kayaknya, mungkin kayak gini lah ya. Kalau kalian bandingin kan yang ini ya itu ya beda ya guys ya. Karena emang harganya juga beda. Mungkin bisa 5-6 kali lipat guys ya dari harga ininya ya. Cuma emang tingginya sih ya untuk 1,6 juta tinggi ini lumayan sih guys ya. Terus ini batuan-batuannya. Ini bahannya PVC, cuma dia solid ya guys ya. Tebel, nggak kopong ya, bener full. Terus di sini kayak ada apanya sih nih, nggak tahu ya, ini kayak ada jarak begini ya. Ini di bagian belakang ya. Ini nggak tahu nih ada titik-titik apa ini kesalahan dari pembuatannya, pengecatannya atau gimana ya. Nah ya kurang lebih sih kayak gini guys ya untuk kualitas statue request ya. Ini Luffy Law Kit harga 1,6 juta. Kalau kalian lihat detail-detail banget sih emang pasti ya ada aja kurangnya guys ya. Cuma kalau kalian buat dipajang doang ya menurut gue ini udah oke banget guys ya. Oke, kita bakal coba tes pajang di lemari gua yang belakang, karena kalau kalian koleksi action figure atau itu tempat ngaruh banget guys ya. Tempat sama kayak posisi-posisi kalian naruhnya, penataannya itu ngaruh banget buat kelihatan bagus apa enggak. Even kayak status request gini pun tetap bisa kalian kelihatan bagus ya, asalkan kalian natanya itu bener ya guys ya. Oke, sekarang gue mau coba taruh di ini guys ya, di lemari ya. Bagaimana kelihatannya guys ya jika disandingkan dengan status original guys. Coba kita lihat dari jauh dulu ya guys ya. Dari gini ya, emang kalau di sampingnya ini gede ya, ini jadi kelihatan kebanting gitu, kecil guys ya. Harusnya ini kalau misalnya kalian mau nyusun ya, mungkin bisa susunnya yang ukurannya sekitaran segini juga lah tingginya gitu, jadi kayak sepantaran ya, biar jadi kayak lebih selaras lah. Kayak contohnya kan kayak gini nih, nah ini selaras kan tingginya. Ntar satu lagi yang di sini nih buat life size bus juga. Terus kalau misalnya di atas ini ya kan, ini gua taruh yang ukurannya mirip-mirip lah guys ya, walaupun sebenarnya size nya ini beda. Ini 1/4, ini 1/6, ini 1/6. Cuma 1/6-nya ini dua-duanya ini tinggi gitu guys ya. Dioramanya ini gede gitu. Jadi masih ditaruh sejajar gini masih masuk. Nah, begitupun kalau kalian misalnya mau beli satu request ya. Tuh ya, ini kalau kalian taruh sejajarnya agak banyak gitu ya, 4 biji, 5 biji mungkin yang senada kalian koleksi. Misalnya kalian koleksi apa One Piece nih. Kalian beli berapa biji ya? Asal etalasenya bagus, ada kalian kasih lampu-lampu LED, jadi itu bakal tetap kelihatan cakep ya. Buat kalian bikin video atau buat jadiin background ya, itu bakal cakep banget ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh pun ini satu request ya, nggak gitu kelihatan banget gitu guys ya, nggak kelihatan banget request ya. Mungkin kalau kalian yang udah paham banget statue original ya pasti tahu lah. Dari jauh pun mungkin kalian udah tahu gitu bedanya satu, karena size-nya pun beda gitu ya. Apalagi kalau kalian udah tahu nih buatan studio mana gitu ya, kalian udah tahu nih harusnya size-nya ini mungkin harusnya 50 cm atau 60 cm gitu. Ini cuma 40 cm. Oke, nah jadi kalian udah lihat ya kalau di belakang gua kan itu ya, ini pajangan lemari gua. Gimana? Masih tetap kelihatan oke kan ya? Walaupun ini agak ya mungkin karena ukurannya agak kecil sih. Mungkin gua harusnya beli satu requestnya tuh yang agak lebih gede lagi lah gitu ya, biar kalau misalnya gue taruh lemari ini masih masuk. Tapi kayaknya ini nggak bakal gue taruh lemari ini guys ya. Mungkin gue bakal gue taruh di studio gue tuh ada etalase yang nganggur gitu ya, yang mungkin bisa ditaruh di situ ya, kayak model gini-gini guys. Nah mungkin kayak gue bakal taruh di etalase yang kayak gini ya, yang nggak terlalu gede, kecil-kecil. Nanti mungkin bisa ya buat kayak figur-figur kayak Beatrice gini juga ya. Ini lumayan oke sih, 1,6 juta guys. Dari jauh nggak kelihatan guys, tetap kelihatan bagus coy. Nah oke, sekarang gue mau bahas kelebihan sama kekurangannya nih ketika kalian mengoleksi statu yang request yang kayak gini guys ya. Kelebihannya adalah kalau satu request ini kalian nggak perlu pre-order gitu ya. Bedanya kalau sama statu yang kayak gini-gini kalian harus pre-order berbulan-bulan, bahkan kadang sampai ada yang setahun gitu ya. Dan plusnya lagi kalau kalian koleksi satu request ya, harganya yang bedanya jauh banget. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian. Kalau budget kalian masih kayak budget mahasiswa gitu guys ya, ya menurut gua ini masih oke lah buat kalian koleksi gitu ya. Apalagi kalau kalian punya raknya juga nggak gede-gede banget gitu guys ya. Kalau rak segini kan, ini raknya terlalu gede guys. Jadi kalau kalian naruh statu yang ukurannya segini nih, sekitar coba gua ukur ya. Ini tinggi statunya ini, oh
Nggak nyampe 40 cm guys ya. Ternyata ini sekitar 33 cm guys ya. Ini satunya ukurannya cuma 33 cm ya. Jadi mungkin kalau kalian punya space yang kecil ya, bukan lemari-lemari yang gede kayak gini, ini cocok, bakal kelihatan lebih bagus ya. Jadi emang kalian etalase kalian tuh harus menyesuaikan gitu ya, disesuaikan sama koleksi-koleksi kalian. Kalau lemari-lemari yang kalian gede ya, isinya yang ya sesuai gitu, yang lumayan gede-gede. Misalnya contoh ini belakang gue nih 60 cm ya tingginya ya. Ini gue satu-satunya bisa taruh 50, 55 gitu ya. Agak sediain space lah minimal 5 cm gitu guys. Nah kalau kalian punya yang kayak gini, figur-figur yang 30 cm, mungkin kalian bisa kasih slot buat itunya 40 cm lah gitu guys ya, untuk etalase-etalase kalian. Oke, kita lanjut ke plus minusnya lagi nih guys ya. Nah ini selain plusnya itu tadi barangnya ready stock pasti ya, terus kalian nyarinya gampang ya. Ini BTW ini gue beli di TikTok shop gitu guys ya. Jadi gue kadang kalau malam-malam tuh suka nonton live streaming yang jual action figur. Itu mostly kebanyakan request guys ya. Kalian bisa cari itu banyak banget, dan kebetulan gue ini belinya nama tokonya ini Tokyo Vibes guys ya. Tapi di TikTok itu banyak banget ya. Jadi kalian bisa cari-cari aja di sana ya kalau kalian berminat untuk cari-cari status request gini ya. Habis kita bahas kelebihan, kita bahas kekurangan ya. Kalau kekurangan udah pasti karena yang pertama nih bahannya adalah PVC guys ya. Bahannya PVC. Untuk detailnya biasanya cat-catnya ini agak nggak begitu detail, ada yang sedikit berantakan gitu ya. Cuma itu biasanya ada tergantung juga guys ya. Ada request yang catnya ini lumayan bagus gitu ya. Ada juga request yang kualitasnya agak jelek gitu. Ini sih kalau bisa dilihat ya, ini lumayan bagus sih guys ya. Dari detail mukanya ini lumayan oke ya. Nah kalau ini kalau dilihat sih masih lumayan oke guys ya. Untuk detail mukanya ya, cuma di bajunya aja nih yang beberapa yang ada cat-catnya agak kurang. Cuma overall ya, asal mukanya mirip oke. Gua no problem sih guys ya. Sama kekurangannya ini kayak tadi nih, datang mungkin ya. Kalau gini kan styrofoamnya nggak gitu aman nih guys ya. Tuh beda sama kayak kalau misalnya kita unboxing kayak contohnya Spider-Man ya, atau enggak ini itu bener-bener ya kualitinya beda banget guys ya, karena emang harganya beda. Jadi pas datang nih tiba-tiba ada yang patah gitu ya. Tuh kayak gini ada yang patah, ini mesti dilem. Cuma gue males sih ngelemnya, kayaknya ya udahlah biarin lah, cuman ginian doang gitu. Yang penting inti aslinya nih masih oke dan masih kelihatan cakep lah gitu ya. Oke, jadi mungkin kayak kedepannya gue bakal coba-coba lagi ya, beli status request lagi. Gue pengen coba dari berbagai karakter anime juga, mungkin yang gue suka buat gue pajang-pajang di studio yang gue bilang tadi ya. Ada etalase nganggur yang kecil-kecil gitu ya. Mungkin juga gue belinya emang yang gak gede-gede, mungkin ukuran-ukuran segini aja lah ya. Nanti kita bakal review juga nanti kalau misalnya kira-kira udah banyak ya, kita jajarin gitu apakah bakal terlihat bagus atau tidak ya. Ya jadi gimana menurut kalian guys ya, untuk membeli statu request ini worth it atau enggak? Coba kalian komentar di bawah. Apakah kalian lebih demen ya udah gue ngumpulin dulu aja duitnya sampai cukup baru beli yang original, atau gue mau yang ada ready sekarang harganya murah ya, walaupun kualitasnya nggak seperti yang original gitu ya. Coba kalian komentar di bawah guys ya, kalian lebih suka koleksi figur-figur yang mana, atau kalian lebih suka figur-figur kecil tapi original gitu guys ya. Kan ada tuh banyak juga yang figur-figur PVC ya, tapi original yang harganya 200.000, 300.000, bahkan 400.000 ya, yang segede gini guys, yang nggak ada dioramanya. Kalau ini kan menyerupai statu ya, cuma versinya ini adalah bahannya PVC ya. Jadi sekian dulu guys ya video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian ada request bukan combo guys ya. Maksud gue request bang, coba unboxing satu ini, unboxing figur ini, coba kalian komentarnya di bawah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.